Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlepas kita akan selalu membacakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan merupakan bentuk tanah air diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai tanda syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akan memelihara atas segala pemberiannya. Karena itu bagian daripada terima kasih kita kepada Yang Maha Esa. Memang sudah selayaknya kita harus membantu memberikan pemasukan kepada beliau, karena pertahanan nasional itu tidak mencakup TNI Polri saja, tapi termasuk di dalam ekonomi, pertanian, pendidikan, sosial, kesra, tercakup semua di dalam bagian daripada pertahanan nasional. Maka sudah sepantasnya kalau kita ini memberikan satu pemasukan, karena ini sangat penting sekali bagi pertahanan, untuk pertahanan bangsa dan negara. Sudah selayaknya dan seharusnya untuk orang-orang seperti kita ini memberikan satu percontohan yang baik, karena kita mendapat jabatan selaku Watingpres. Bagaimana kita bisa tahu persis apa yang kita hadapi publik atau masyarakat pada waktu sekarang ini? Sudah sejauh mana kita turun bisa bertatap muka kepada publik atau masyarakat, dan kita mau menerima, melihat fenomena atau keadaan, situasi yang ada, yang sehingga pada waktu kita memberikan satu pandangan sudah membentuk realite atau fakta-fakta yang ada terjadi pada publik, terutama dari ketokohan seseorang. Kalau sudah dijadikan panutan, disepuhkan, jiwa seseorang akan muncul kebapaan. Kalau putri, keibuan. Dan setiap seorang bapak terhadap anak-anaknya mendahulukan kesejahteraan putra-putrinya daripada dirinya sendiri. Biar dirinya lapar, asal anak-anaknya kenyang. Tapi tidak berarti membentuk suatu kemanjaan, tapi yang rasional. Nah, setiap orang tua pasti akan menerima, entah itu saben hari. Contohnya yang ada di dalam rumah saya khususnya, setiap hari saya menerima begitu banyak anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Mampu atau tidak kita memberikan keteladanan, contoh-contoh yang baik kepada orang yang sedang memerlukan, entah itu bentuk material, entah itu bentuk moral, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi pencerah kepada orang-orang yang sedang memerlukan pencerahan, menjadi bekal kehidupan sehari-hari, menambah wawasan kehidupan ini di dalam berbangsa, di dalam bernegara, dari skop yang kecil, terutama dia hidup di mana, di kampung sampai ke kota. Ini diperlukan tokoh-tokoh yang mampu
untuk bisa memberikan satu solusi yang sangat luar biasa dari kalangan bawah, menengah, sampai ke atas. Kalau kita menghadapi seseorang dalam keadaan susah, tidak beda dengan seorang dokter menghadapi pasien yang kritis. Bagaimana cara memberikan satu imun, dan bagaimana kita seorang tokoh atau yang ditokohkan bisa membangkitkan jati dirinya, pastinya kita akan memberikan satu dorongan yang menjauhkan dari keputusasaan dalam bentuk usaha. Satu contoh, ketika kita menghadapi orang yang kritis, kita bisa menasihati, "Bapak sakit apa?" Tidak perlu kita tanya, sudah jelas di rumah sakit kok tanya. "Bapak sudah berapa hari?" "Sudah sekian." "Saya doakan Pak, cepat sembuh. Ini kampung Bapak di rumah sakit ini kampung jadi sepi Pak. Karena Bapak istirahat di sini." Ya, kita menyadari musola kita atau di tempat sarana ibadah lain yang kebetulan berbeda paham memerlukan Bapak. Ternyata Bapak di rumah sakit. Jadi kita kesepian nih Pak. Biasanya Bapak bisa memberikan ini, itu dan macam-macam, dan humoris juga. Cepat Pak, jangan lama-lama di rumah sakit lah. Ini satu dorongan yang luar biasa untuk orang yang sedang sakit. Imunnya meningkat dan dia semangat untuk sembuh, semangat untuk hidup lebih tinggi karena dorongan. Tapi apa terjadi? Yang terjadi apabila kita datang sudah orangnya dalam kritis, kita menceritakan penyakit yang sama, kebetulan tetangganya ada yang meninggal dalam posisi yang sama penyakitnya. Ini bukan menambahkan dia semangat untuk hidup. Kecil hati muncullah. Nah, kita sama menghadapi publik itu sama. Satu sisi yang demikian, satu sisi yang demikian. Selain itu saya melihat sudah mulai ada riak-riak kebangsaan kita, khususnya dalam hal toleransi atas keberagaman kita sebagai bangsa yang majemuk ini mutlak harus kita sadari. Oleh karena itu saya merasa perlu untuk terus-menerus tanpa bosan menggaungkan semangat kecintaan kepada tanah air dengan melalui kebinekaan. Dengan kebinekaan kita akan tambah jauh kita mengerti bahwa Indonesia itu luas. Bukan satu ragam. Dengan kita mempelajari banyaknya ragam, kita akan mengetahui hebatnya keluasan Indonesia. Dengan kebinekaan akan lebih memperkokoh kekuatan nasionalisme yang didukung oleh faham dan keyakinan dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan republik atau bangsa ini. Maka dari itu perlunya ada beberapa sosok atau sosok-sosok yang lain untuk membangkitkan kembali merasa handarbehni, meningkatkan nasionalisme, merasa memiliki sejauh mana kita merasa memiliki republik ini atau bangsa ini khususnya. Jangan sampai kita melentur kecintaan kepada bangsa dan tanah air ini. Sudah selayaknya kalau kita ini memikirkan dan kita melangkah untuk memperkuat nasionalisme, dan kita banyak membaca sejarah-sejarah para tokoh-tokoh pendahulu yang ikut andil besar terutama dalam memerdekakan bangsa ini sehingga berkibar kembali sangsaka merah putih. Tegaknya merah putih ternyata
tidak hanya berkeringat, juga berdarah. Berapa para pejuang-pejuang kita yang ikut andil besar sehingga menjadi para syuhada karena kecintaannya kepada tanah airnya. Lalu kita-kita ini pernah andil apa? Lalu kita-kita ini mempunyai kontribusi apa terhadap para beliau-beliau ini untuk bagian daripada terima kasih kita kepada para beliau? Paling tidak ucapan terima kasih itu akan menjaga. Sebagaimana seseorang anak kalau mengetahui riwayat hidup orang tua membesarkan anak-anaknya, jerih payahnya orang tua, pasti anak-anak itu tidak akan mudah dipecah belah. Karena selalu ingat begitu jasa besarnya kedua orang tua dalam membesarkan putra-putrinya. Dan harapan yang sangat penuh anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang mampu siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Menjadi putra-putri yang tidak memalukan kepada kedua orang tuanya. Itu harapan semua orang tua. Jangan sampai generasi penerusnya itu menambah beban, artinya mengundang fitnah kelak di hadapan Yang Maha Kuasa. Bagaimana terhadap kita ini terhadap para leluhur, para pendiri bangsa ini? Apakah kita mau mengundang fitnah besok menjadi bangsa yang memalukan para beliau atau tidak? Yang bisa menjawab pasti kita masing-masing sendiri-sendiri. Pastinya akan menjawab, tidak, kita tidak akan mengecewakan. Ucapan tidak memang mudah. Tapi buktikan kalau tidak. Itu lebih ampuh dari mengucapkan daripada mengucapkan tidak. Itulah di antara yang selalu saya pikirkan. Makanya tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Saya ingin mengisi dan tidak mengecewakan para beliau. Untuk yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah di alam baka. Yang perlu menjadi perhatian adalah usaha mikro atau UKM ini menurut saya harus mendapatkan perhatian yang khusus. Karena ini akan mendapatkan atau mengangkat dari kalangan yang paling bawah sampai menengah. Kesejahteraan ini akan semakin menambah dengan adanya UKM tersebut. Maka dari itu sudah selayaknya kalau kita memberikan dukungan kepada para UKM itu sendiri, karena hasilnya tidak lain menambah income untuk negara, income untuk wilayahnya, dari mulai kota madya, kabupaten sampai provinsi. Bila mana UKM ini hidup, akan menambah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat. Itu saya sangat mendukung dengan adanya usaha-usaha mikro tersebut. Apa yang telah kita laksanakan untuk membendung itu? Membentuk satu pertahanan nasional yang lebih kokoh. Kita kembalikan sejauh mana kecintaan bangsa itu sendiri kepada tanah airnya. Bab kadar bobot bangsa ini, kekuatan bangsa ini yang tidak mudah digoyahkan, tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Bila mana kecintaannya kepada tanah airnya, pasti akan lebih kuat jati dirinya. Dan apabila bangsa itu kecintaannya luar biasa kepada bangsanya,
pasti akan memperkokoh kekuatan tanah airnya. Cinta kepada tanah air ini sangat kita perlukan. Karena kecintaan itu bukan cukup hanya sampai kepada tanah air saja, tapi termasuk apa yang ada di dalam tanah air, sejauh mana kita bisa membantu UKM dan lain sebagainya, menghargai hasil produksi dalam negeri, mengembangkan hasil produksi dalam negeri dengan kecintaannya. Tapi tidak akan menutup berhubungan dengan yang lain, tapi kita punya prinsip, kita tidak akan memberikan keuntungan kepada orang lain sebelum memberikan keuntungan kepada bangsa sendiri, karena didukung oleh kecintaannya, itu yang pasti. Siapakah selain orang tua? Ya pasti adalah guru-guru kita yang telah mengajarkan dari segi agama sampai wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Tokoh-tokoh dalam sejarah ataupun tokoh-tokoh yang masih hidup pernah kita belajar, yang telah meninggalkan ketauladanan-ketauladanan untuk kita semuanya. Dan tidak terlepas, pasti penuh harapan untuk ke depan, artinya untuk bangsa ini. Indonesia yang akan tumbuh dengan 3 hal. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa, yang telah terangkum semuanya di dalam merah putih, walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam merah putih. Maka sudah sewajarnya, selayaknya kalau kita menghormati, bukan arti mitos ataupun kultus, tapi karena dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Yang semoga selalu kehormatan kita akan terjaga, harga diri akan terjaga, jati diri akan selalu semakin kokoh dengan kehormatan yang telah diberi oleh Allah Ta'ala untuk bangsa ini.